datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan keluarga dengan tema Kitab Taurat ditemukan yang terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Ibadah kita akan dipimpin oleh Opa dan Oma. Ayo kita ikuti ibadahnya bersama Oma Lucy, Oma Tiana, dan Opa Henuhili. Mangganya berbuah, baru belajar berbuah. Saya bersyukur. Mari, silakan. Kita akan latihan mungkin lebih dulu ya. Bulan keluarga Indonesia. Terima kasih. Halo. Shalom. Hai keluarga Kristus. Halo. Shalom. Hai keluarga Kristus, semuanya senang, sebab Yesus idolaku. Semuanya senang, sebab Yesus idolaku. Reporter bulan keluarga akan meliput 1. Oma Lucy Alang yang akan mengajak memuji Tuhan. 2. Akan berkunjung meliput kerajaan Raja Yosia. Yang ketiga, kita akan meliput Opa Henuhili yang mengajak kita berdoa. Yang keempat, Oma Tiana Ceria yang akan mengajak kita semua untuk beraktivitas berkebun. Kita liputan yang pertama, kita ajak semua adik-adik. Kita katakan good morning, shalom. Oma Lucy Alang, good morning, shalom Oma Lucy Alang. Yesus idolaku, mengasihi keluarga. Lihatlah, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau senang mengajak kita untuk memuji Tuhan yang Maha Esa. Matahari bersinar terang, hijaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, gunung berhijaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama kepada Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Tema kita hari ini adalah Raja Yosia menemukan kitab Taurat. Itu terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan 20. Raja Yosia menemukan kitab Taurat. Keluarga Kristus, mari kita menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Yesus di tengah keluargaku. Yesus di tengah keluargaku, senang-senanglah. Yesus di tengah keluargaku, senang-senanglah. Yesus di tengah keluargaku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Yesus di tengah keluargaku,
senang-senanglah, senang-senanglah. Hey. Sekarang waktunya kita untuk berdoa dalam lagu. Firman Tuhan ku dengar, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus, tolonglah aku. Amin. Saatnya kita meliput kerajaan Raja Yosia. Wah, kelihatannya sibuk sekali Raja Yosia bersama dengan anak buahnya. Apa yang terjadi di sana? Kita lihat liputannya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja. Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita yang tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya."
Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena kau sudah menyesal dan kau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Menurut Alkitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20, Raja Yosia dilantik sejak berumur 8 tahun. 8 tahun? Ya, 8 tahun. Wah, 8 tahun dilantik menjadi seorang raja. Sekarang Raja Yosia sudah besar dan Raja Yosia memanggil teman-temannya untuk merapikan, memperbaiki, membersihkan bait Allah. Wah, suasana sibuk semuanya. Ayo kita lihat, ayo kita lihat. Wah, lapor. Wah, ada yang melapor. Saya, Bapak Imam Hilkia, melapor kepada Raja Yosia. Saya sudah menemukan kitab Taurat. Kitab Taurat. Wah, Raja Yosia senang sekali melihat kitab Taurat ditemukan. Senang sekali. Raja Yosia berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan Raja Yosia dalam doanya menyesal bahwa raja-raja yang terdahulu tidak diajak untuk berdoa, membaca Alkitab, taat pada firman Tuhan. Raja Yosia sedih dan menyesal. Dan Raja Yosia juga senang sekali kalau Tuhan menuntun sehingga kitab Taurat ditemukan. Tuhan menuntun sehingga kitab Taurat ditemukan. Wah, kemudian liputan berikutnya adalah Raja Yosia mengajak seluruh anggota keluarga Yehuda untuk mendengarkan, taat
taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan dalam kitab Taurat. Alkitabnya mana ya? Wah, ini dia. Sudah ketemukan Alkitab ini. Wah, kelas balita 1 sampai dengan kelas balita 4. Kalau melihat Alkitab senang sekali langsung menyanyi. Bagaimana lagunya? Alkitab yang berisikan perjanjian lama, ada kisah raja-raja. Di perjanjian baru juga ada raja yang terhebat dari segala raja, yaitu rajanya bernama Tuhan Yesus, idola kita. Ya, Tuhan Yesus mengajak setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi, karena Tuhan Yesus mengasihi anggota keluarga. Ya, siap kita melakukan taat pada perintah Tuhan Yesus. Jangan lupa, Tuhan Yesus juga mengajak adik-adik, semua papa, mama, oma, opa untuk bersaat teduh. Star, saat teduh anak raja. Wah, sekalian semuanya berbaris. Kita mau tegap dan tangan taruh di dada. Kita mau berjanji dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Read the Bible. Read the Bible. Pray every day. Read the Bible. Pray every day. Read the Bible. Pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow, glory, hallelujah, read the Bible, pray every day if you want to grow. Sekian liputan di sekitar suasana kerajaan Yosia. Sampai jumpa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk taat melakukan firman Tuhan yang kami dengar bersama dengan keluarga kami. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kita akan meliput acara bersama Oma Tiana ceria yang mempunyai dan mengajak kita untuk beraktivitas berkebun. Ayo disiram supaya subur lebat buahnya. Ayo disiram supaya subur lebat buahnya.
keluarga Kristus. Di bulan keluarga kita diingatkan Allah Bapa, pencipta keluarga, Tuhan Yesus, penyelamat keluarga, dan Roh Kudus, penolong dan penghibur keluarga. Ayo kita berfoto bersama membaca Alkitab. Nanti dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Keluarga Kristus, kita bersama-sama akan berdoa dengan Opa Henu Hilly. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, hormat dan puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena rahmat dan kasih karunia-Mu, kami yang telah lanjut usia ini masih Engkau perkenankan bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu bersama anak cucu kami sekolah minggu GKI Cinere. Sampai masa tua dan sampai masa putih rambut kami, Tuhan menggendong kami. Tuhan telah melakukannya dan menanggung kami terus, memikul dan menyelamatkan kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita, agar bersama anak cucu sekolah minggu, kami senantiasa siap menghadapi segala pembaruan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, anak cucu kami Engkau beri kemampuan dalam mengikuti belajar dari rumah dengan rajin dan penuh semangat, melaksanakan segala aktivitas tugas pekerjaan, berkarya yang terbaik seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bimbing kami senantiasa menyerahkan sisa hidup kami dan pengharapan hanya kepadamu saja. Kiranya mulut kami tetap setia membawa kabar baik, menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu hari demi hari, sebagaimana Engkau telah mengajar kami sejak kecil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ini liputan dari Bulan Keluarga. Mari kita bertemu dalam langkah dan hidup kita.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sebagai keluarga Kristus, marilah kita selalu mengingat firman Tuhan dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita mengingat, membaca, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sampai jumpa. Kegiatan apa yang sedang kalian lakukan dengan siapa-siapa saja yang ada di fotomu? Misalnya papa mama, opa oma, mbak, dan lain-lain. Setiap minggu foto dapat dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Shh, akan ada hadiah menarik loh untuk 3 pemenang dari setiap kelas. Ayo ikutan adik-adik, mungkin kamu dan keluargamu yang jadi pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.